Saya sih percaya seperti ini. Jadi kalau kita tuh bekerja tuh dengan hati ya, kalau kita bekerja dengan hati terus, bersungguh-sungguh ya, kayak kita enjoy kerjanya, habis itu situasi kerja juga enak. Jadi, nanti materi dari segi uang itu akan ikut sih. Kayak saya jalanin sih seperti itu. Jadi, perlu juga untuk kerja tuh biar biar fun. Kalau mulai itu namanya itu, Raka Gallery. Jadi setelah itu, sekitar 20-25 tahun lalu, saya manggilnya Ajung ya, karena kita di Bali, terus Ajung saya itu take over, terus jadi contemporary art sekarang. Jadi nah semenjak itu namanya kita ganti, isi ada nama depannya Bapak, jadi Tony Raka Gallery. Jadi Tony Raka Gallery itu sudah ada 20-25 tahun lalu. Untuk art lounge-nya sendiri, art lounge-nya itu kita bangun sekitar tahun 2018. Dari galeri itu sebenarnya sekarang dari Bapak, Pak Tony. Jadi Pak Tony memang aktif mengkurasi galeri, jadi apa namanya, aktif untuk ganti display apa segala macam, merotasi artis seperti itu. Jadi seperti sekarang apa yang ada di sini itu masih dikurasi sama Pak Tony. Jadi saya masih pakai strength-nya beliau untuk mempercantik art lounge-nya ini sampai ke belakang sana. Jadi kita bagi-bagi section intinya. Jadi section ada creativity-nya, ada Uma, adik saya sama Pak Tony, ada istri saya juga. Untuk dari segi operation-nya ada saya. Jadi kita selalu komunikatif apa nih yang bisa dilakuin lagi gitu. Karena eksistensinya itu art gallery dari dulu, jadi kita mencoba untuk di art lounge sendiri ini untuk kita offering sesuatu yang berbeda, yaitu orang dine in itu sama collectible art. Karena eksistensi kita di art dari kakek dan dari bapak, dan bapak sendiri, Ajung sendiri saya itu arsitek, jadi dia juga aktif untuk creative and design, juga ada desain untuk buat rumah, untuk espat-espat yang ada di sini. Jadi saya seperti itu. Jadi awalnya karena kita tradisi ya di Bali, sebagai laki-laki itu kita yang istilah itu sebagai purusa yang ikut bentuk dari orang tua. Jadi kita stay di sini, ya kita ikut mengembangkan bisnis keluarga itu. Jadi saya awalnya setelah menikah sih baru mulai intens untuk ikut di sini, terutama yang di restorannya, di art lounge sendiri. Jadi ya sekitar awalnya saya ikut openingnya, saya juga ikut sekitar 2015-2016. Jadi 2016, 2018 kita sudah established ya, sudah mulai running ya. Pertama, saya orang yang emang awalnya tuh suka makan, suka minum. Jadi saya suka main ke kafe-kafe, cari makanan yang enak, minuman yang enak gitu. Jadi untuk saya jump in ke sini, saya bukan orang pariwisata ya awalnya, cuman suka itu karena saya memang ada basic suka makan, suka minum. Jadi saya lebih oke untuk jump in di sini. Terus overall sih saya seneng. Untuk challenge-nya itu ya kita semua kan COVID kemarin. Jadi selama COVID ya kita berusaha untuk survive gitu kan. Ya walaupun kita semua yang merasakan itu, cuman kita seberusahanya mungkin biar nggak close gitu. Jadi ya beruntung juga saya punya bapak yang masih mentorin saya, terus punya tim, terus punya spirit dari istri saya juga, anak-anak, ya bisa kita survive sampai saat ini.
Cara kita yang pertama sih kalau restoran efisiensi ya, efisiensi staff, produk, operasional. Terus yang awalnya kita lebih ke review sih kemarin. Jadi ya COVID itu nggak senegatif itu kalau kita bisa ngambil sisi positifnya yang bisa kita self reflect. Sebetulnya itu yang kita lakuin sebenarnya pas COVID. Apa yang kurang-kurang, apa yang miss, apa yang seharusnya bisa kita accelerate lagi. Jadi kita lebih ke sana sih mikirnya. Jadi kita apa yang kita review, kedepannya mau seperti apa, gitu. Kita ambil step by stepnya. Setelah itu kita remanage lagi apa yang kurang, apa yang sudah bagus kita accelerate lagi gitu. Ya setelah itu nggak lupa kita combine sama galeri, karena kita eksistensinya memang sama galeri. Jadi memang kita mencoba aktif lagi untuk di exhibition, lebih ikut art fair. Memang kita art lounge sama galeri memang kita bikin untuk combine, untuk saling gandeng seperti itu. Cuman ya kita berusaha setiap hari itu jadi lebih baik gitu, dari sisi staff, produk, service, karena kita kan di hospitality. Jadi itu yang kita tonjolin. Jadi kita juga nggak mau melupakan, kita bergerak dari asistensi yang sudah ada. Kita di Bali, habis itu manner juga kita tingkatin seperti itu. Jadi ya memang kita basically bergerak dari eksistensi aja. Jadi kita nggak mencoba untuk menjadi orang lain. Ya kita berusaha aja menjadi kayak ya ini kita gitu. Kalau dari makanannya, minumannya juga pun kita yang Indonesian itu actually it's from my grandmother gitu loh, grandmother cooking style. Jadi ya kita bawa ke sini ya menunjukkan siapa kita untuk tidak menjadi orang lain gitu. Itu pasti ada ya, apalagi di di situasi kerja yang kita bukan family business itu juga terjadi, apalagi yang kita di family business gitu, itu pasti terjadi. Cuman kita tuh mencoba untuk seprofesional itu untuk bekerja sama, kayak kita open, kita dengar, kita ngasih pendapat ya seperti itu. Karena di sini ada adik saya, ada mama, ada papa, ada istri juga. Jadi ya kita berusaha untuk open minded gitu, karena ya kita ada di sini, terus siapa lagi kalau nggak keluarga gitu. Jadi ya seperti itulah. Jadi untuk susah-susahnya pasti ada, cuman kita berusaha manage. Dari segi bisnis juga jalan, dari segi keluarga juga jalan. Ya kita untuk pas saat kerja kita kerja, pas saat meeting kita meeting, sharing pendapat kita sharing pendapat. Setelah itu kalau untuk family kita break untuk itu, udah secara keluarga. Intinya sih komunikasi ya. Jadi lebih harus komunikatif lagi dibanding kita kerja sama tim, sama orang lain gitu, sama keluarga, karena kan kita ada attachment, ada connection. Jadi yang lebih dari kecil apa segala macam. Jadi untuk mereka bisa melihat kita sebagai orang dewasa, kita juga masih bisa melihat mereka juga sebagai mentor. Gitu. Saya sih percaya seperti ini. Jadi kalau kita tuh bekerja tuh dengan hati ya, kalau kita bekerja dengan hati terus bersungguh-sungguh ya, kayak kita enjoy kerjanya, habis itu situasi kerja juga enak. Jadi nanti materi dari segi uang itu akan ikut sih. Kayak saya jalani sih seperti itu. Jadi perlu juga untuk kerja tuh biar fun, jadi suasananya juga biar enak. Tim juga enak kerjanya, bisa sharing pendapat sama tim. Jadi bisa ada suatu saat kita bercanda sama tim, ada kultural juga yang kita ada boundary sama mereka gitu. Ya, karena ada situasi family juga di sini kan, gimana cara kita kerja, apa sama segala macam yang sama tim yang kita keluarga, gitu, sama tim yang kita juga bukan orang dari sini juga seperti itu. Jadi ya yang penting balance saya sih. Selain itu kayak ya bikin suasana yang seru sih
gitu aja. Suasana kerja ya. Teman-teman yang lagi ada di sekitaran Ubud, silakan mampir ke Tony Raka. Jadi ada restorannya juga, ada galeri, terus ada staff juga yang bisa nganterin kalian tour, buat foto atau buat sekedar jalan-jalan, lihat-lihat, gitu aja. Jadi kalau mampir, cobain makanan minuman kita. Thank you.